Ada sebuah sungai yang dianggap bukan cuma air mengalir, tapi makhluk suci yang dipercaya bisa ngangkat dosa manusia. Bukan metafora, bukan kiasan, beneran diyakini begitu sejak ribuan tahun lalu. Itulah kenapa Sungai Gangga punya tempat istimewa di hati umat Hindu di India. Buat banyak orang di sana, Gangga itu semacam ibu, sekaligus penjaga. Airnya dipercaya bisa membersihkan jiwa, membawa keselamatan, sampai memberi ketenangan batin cuma dengan menyentuhnya. Dan yang menarik, keyakinan ini bukan muncul begitu aja. Ada cerita panjang di baliknya. Dalam tradisi Hindu, Gangga diceritakan sebagai sungai yang berasal dari surga. Turun ke bumi lewat rambut Dewa Siwa, karena kalau turun langsung, bumi bisa hancur karena derasnya aliran suci itu. Legenda ini jadi fondasi kenapa airnya dianggap punya kekuatan ilahi. Ada juga sosok Raja Bhagiratha yang katanya bertapa bertahun-tahun demi bisa menurunkan Gangga ke bumi untuk menyucikan arwah leluhurnya. Jadi sejak awal, sungai ini sudah dikaitkan dengan ritual, keselamatan, dan harapan. Makanya sampai sekarang, jutaan orang setiap tahun mendatangi tepi Gangga buat mandi, berdoa, atau sekadar menyentuh airnya. Ada yang datang dari jauh, ada yang datang hampir tiap hari. Mereka percaya, apapun yang sedang mereka bawa, dosa, beban hidup, kecemasan, semua bisa luruh pelan-pelan saat menyentuh air ini. Kalau kalian nonton dokumentasi atau lihat foto-fotonya, suasananya itu antara sakral dan damai. Ada asap dupa, doa yang dibisikkan, suara lonceng dari kuil-kuil kecil di tepi sungai. Semuanya nyatu jadi satu ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan, ya, ini baru permukaannya. Keistimewaan Gangga itu lebih dalam dari yang terlihat. Buat sebagian orang, ini bukan cuma sungai. Ini identitas, tradisi, dan tempat pulang secara spiritual. Kalau kalian pernah lihat video suasana di tepi Sungai Gangga, kalian pasti ngerasa satu hal. Tempat ini nggak pernah sepi. Dari pagi buta sampai malam, selalu ada kehidupan yang bergerak. Bayangin aja. Satu sungai yang jadi tempat ibadah, pasar, tempat mandi, sumber air, sampai tempat orang merenung sendirian. Semuanya campur jadi satu. Setiap hari, ribuan orang turun ke tepi sungai buat rutinitas yang udah mereka lakukan dari kecil. Ada yang mandi, ada yang cuci baju, ada yang berdoa sambil melempar bunga ke sungai, dan ada juga yang cuma duduk sambil menikmati air mengalir pelan. Di kota-kota seperti Haridwar, Varanasi, dan Allahabad, Gangga bukan sekadar sungai. Dia adalah jantung kehidupan. Saking pentingnya, banyak rumah, kuil, pasar, sampai tempat kremasi dibangun tepat di pinggir sungai. Semua kegiatan ada di radius selangkah kaki dari air. Dan yang menarik, buat sebagian orang di sana, pagi di tepi Gangga itu kayak ritual pembuka hari. Ada yang percaya air pagi hari lebih murni. Ada yang merasa mandi di situ bikin hati adem. Bahkan banyak orang tua yang menggandeng anak-anak mereka ngajarin cara berdoa sambil menyentuh air sungai. Kalau kalian lihat lebih dekat, aktivitasnya itu sederhana banget. Orang ngobrol santai, anak-anak main kejar-kejaran, para ibu nyuci kain sarung, dan para peziarah sibuk menyiapkan sesaji. Tapi justru kesederhanaan itu yang bikin suasananya punya atmosfer khas, tenang tapi hidup. Dan setiap beberapa waktu, ada momen yang jauh lebih megah. Festival-festival keagamaan. Yang paling terkenal tentu Kumbh Mela, di mana jutaan orang datang dari seluruh India hanya untuk mandi di Gangga. Bayangin, jutaan orang berkumpul di satu area, semua dengan niat yang sama, mencari keberkahan. Buat masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, semua ini udah jadi bagian hidup. Mereka tidak memisahkan mana kegiatan sehari-hari dan mana ritual. Semua berjalan berdampingan, seolah-olah Gangga itu bukan sekadar sumber air, melainkan tetangga yang selalu ada. Dan di balik semua itu, ada rasa bangga. Karena bagi mereka, hidup di tepi sungai suci ini
artinya hidup dekat dengan sesuatu yang mereka anggap sakral. Tapi, di balik kehidupan yang hangat dan penuh tradisi ini, ada satu sisi lain yang jarang mereka sadari. Nah, sampai di sini, semuanya masih terasa indah ya? Tradisi hidup, doa, ketenangan, dan suasana sakral yang nyatu sama kehidupan sehari-hari. Tapi, ada satu fakta pahit yang nggak bisa kita tutup-tutupi. Di balik semua kesucian yang dijaga begitu kuat, Sungai Gangga sebenarnya lagi menanggung beban yang jauh lebih berat dari yang kelihatan. Karena kenyataannya, Gangga sekarang termasuk salah satu sungai paling tercemar di dunia. Dan penyebabnya bukan satu, bukan dua, tapi campuran dari banyak hal yang terjadi tiap hari selama puluhan tahun. Coba bayangin ya, setiap hari lebih dari 1 miliar galon limbah, mulai dari limbah rumah tangga, air buangan, sampai sisa industri, masuk ke sungai ini. Kalau kalian kira itu cuma angka, enggak, itu beneran terjadi. Banyak kota besar di sepanjang aliran Gangga, kayak Kanpur, Varanasi, Kolkata, membuang limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Air sabun, deterjen, sisa makanan, tinja manusia, semuanya ngalir masuk begitu aja. Belum lagi pabrik-pabrik tekstil, penyamakan kulit, dan industri kimia. Mereka membuang limbah yang jauh lebih berbahaya, merkuri, arsenik, timbal, dan bahan kimia lain yang kalau masuk ke tubuh manusia bisa bikin penyakit serius. Dan ini yang bikin makin mengkhawatirkan. Kadar E. coli di beberapa titik Sungai Gangga udah ribuan kali lipat di atas batas aman. Artinya, air yang dipakai buat mandi, mencuci, bahkan kadang diminum, itu sebenarnya penuh bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kayak kolera, tifus, sampai hepatitis. Tapi masalahnya, banyak orang nggak punya pilihan lain. Buat mereka, Gangga itu satu-satunya sumber air. Mau dipakai mandi, ya pakai itu. Mau nyuci, ya itu juga. Bahkan nelayan pun masih menggantungkan hidupnya dari ikan-ikan yang makin berkurang karena pencemaran. Dan disinilah ironinya kerasa. Sungai yang dianggap suci, yang dipercaya bisa membersihkan dosa, perlahan berubah jadi sungai yang justru membawa penyakit. Tapi ini baru permukaan masalahnya, karena sebagian besar orang masih percaya bahwa air suci nggak bisa tercemar. Padahal faktanya, ya berbeda jauh. Tapi sebelum kita masuk ke benturan antara tradisi dan realita ini, ada satu hal lain yang perlu kita bahas. Tradisi-tradisi tertentu yang tanpa disadari ikut memperburuk kondisi sungai. Sampai di sini, kita sudah lihat gimana industri dan limbah rumah tangga memberi dampak besar ke Sungai Gangga. Tapi, ada satu sisi lain yang jarang dibahas, karena ini menyangkut tradisi, sesuatu yang sakral banget buat masyarakat di sana. Dan karena ini tradisi turun-temurun, banyak orang bahkan nggak sadar kalau hal-hal ini juga memberi kontribusi pada kerusakan sungai. Misalnya, di Varanasi, tiap hari ratusan jenazah dikremasi di tepi Gangga. Abunya kemudian dilarung ke sungai sebagai bagian dari ritual penyucian. Buat mereka, itu adalah bentuk penghormatan terakhir yang mulia. Tapi kenyataannya, nggak semua keluarga mampu melakukan kremasi sempurna. Kayu itu mahal dan beberapa orang sangat miskin. Jadi jenazah yang tidak terbakar sempurna kadang langsung dilepas ke sungai. Dan itu membuat sisa-sisa tubuh ikut hanyut bersama aliran air. Buat kita yang lihat dari luar, hal itu mungkin terdengar ekstrem. Tapi buat mereka, itu bagian dari tradisi, bagian dari kepercayaan, bagian dari perjalanan terakhir seseorang menuju kehidupan selanjutnya. Lalu ada juga anggapan sakral yang cukup kuat, keyakinan bahwa air Gangga tidak bisa tercemar. Karena dianggap suci, banyak orang percaya bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalamnya akan disucikan, bukan mencemarkan. Masalahnya, di dunia nyata, air tetaplah air. Kalau ada limbah, ia tercemar. Kalau ada bakteri, ia berkembang. Kesucian spiritualnya tidak otomatis mengubah kondisi fisiknya. Selain itu, banyak rumah tangga di tepi sungai tidak punya sanitasi yang layak. Jadi limbah dari toilet, dapur,
atau air cucian sehari-hari mengalir langsung ke sungai. Bukan karena mereka sengaja merusak, tapi karena memang tidak ada fasilitas lain. Semua ini menciptakan kondisi yang memprihatinkan. Gangga menjadi tempat sakral, tempat kehidupan, tapi sekaligus tempat buangan. Dua hal yang bertolak belakang, tapi berjalan bersamaan setiap hari. Dan ketika kita gabungkan antara tekanan modern, limbah pabrik, dan tradisi lama, ritual yang melibatkan sungai, jadilah satu dilema besar yang nggak gampang dipecahkan. Tapi dampak dari semua itu, akhirnya kembali lagi ke masyarakat yang tinggal di sana. Orang-orang yang setiap hari bergantung pada air sungai ini untuk hidup. Dan mungkin, disitulah makna sebenarnya dari kesucian Gangga. Bukan hanya tentang air yang turun dari surga, tapi tentang bagaimana manusia merawat karunia itu agar tetap hidup. Gangga bukan cuma sungai, dia simbol perjalanan panjang antara keyakinan, budaya, dan kemanusiaan. Dan perjalanan itu hanya akan terus hidup kalau kita mau melihat kenyataan, bukan hanya legenda.